Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Afifah Mulia Putri, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka dari Fakultas Psikologi. Di sini saya akan memaparkan hasil observasi dan wawancara saya dengan pasien stroke ringan untuk memenuhi tugas akhir semester saya di mata kuliah biopsikologi. Di sini identitas klien akan saya rahasiakan sesuai dengan kode etik psikologi. Aspek yang akan saya amati di sini ada kognitif, emosi, dan perilaku. Kemudian ada perencanaan observasi. Yang pertama mengamati tingkah laku verbal dan non-verbal. Yang kedua tujuan untuk mengetahui perbedaan tingkah laku sebelum dan setelah mengalami stroke ringan. Yang ketiga teknik observasi. Di sini saya menggunakan partisipan. Yang keempat cara pencatatan observasi menggunakan checklist scale. Yang kelima tanggal observasi hari Kamis 30 Juni 2022. Yang keenam tempat observasi ruang tamu rumah subjek. Yang ketujuh waktu observasi pukul 4 sore sampai dengan selesai. Selanjutnya ada pelaksanaan observasi. Observasi dilakukan dengan cara mengamati kondisi fisik dan tingkah laku interviewee. Pelaksanaan observasi berlangsung ketika wawancara sedang berlangsung dan pencatatan observasi dilakukan setelah wawancara selesai. Selanjutnya ada hasil observasi. Kita adalah seorang laki-laki yang berusia 47 tahun, mempunyai postur tubuh yang gemuk dan tinggi dengan kulit berwarna sawo matang. Saya melakukan observasi di ruang tamu ITE dengan kondisi ruang tamu yang cukup luas dan bersih, dengan dinding berwarna krem dan furnitur yang tertata rapi. ITE fokus pada topik pembicaraan. Pada saat menjawab pertanyaan, ITE menggerakkan tangannya untuk membantu menjelaskan pembicaraannya, bernada bicara netral dengan ekspresi wajah serius, dan di beberapa pertanyaan itu menjawab dengan terbata-bata dan kalimat yang kurang jelas. Di sini ada perencanaan wawancara. Yang pertama persiapan wawancara, yang kedua proses wawancara, yang ketiga tujuan untuk mengetahui perbedaan berinteraksi dan berkomunikasi sebelum dan setelah mengalami stroke ringan. Yang keempat teknik wawancara dilakukan secara offline dengan mematuhi protokol kesehatan. Dan yang kelima, tanggal wawancara hari Kamis 30 Juni 2022. Yang keenam, tempat wawancara ruang tamu rumah subjek. Dan yang ketujuh, waktu wawancara pukul 4 sore sampai dengan selesai. Kemudian ada pelaksanaan wawancara. Interviewer menyiapkan alat perekam, buku untuk melihat pedoman wawancara, dan pulpen untuk mencatat hal yang penting. Interviewer berangkat menuju rumah interviewee lalu menjelaskan maksud dan tujuan. Kemudian wawancara berlangsung sekitar 7 menit, dan setelah selesai observasi dan wawancara, interviewer berterima kasih kepada interviewee atas waktunya. Selanjutnya ada hasil wawancara. Wawancara dilakukan pada Kamis 30 Juni 2022 pukul 4 sore waktu Indonesia Barat. Pada saat wawancara berlangsung, ITE fokus pada topik pembicaraan. ITE pertama kali didiagnosa stroke ringan pada 20 Oktober 2019. Gejala awal yang ITE rasa waktu itu pusing, tetapi ITE menganggap biasa saja, dan pada tanggal 18 Oktober 2019 merasa pusing yang tidak biasanya dan jalannya sudah berubah. Dan tanggal 20 Oktober 2019 malam harinya ITE dibawa oleh keluarganya ke rumah sakit dan didiagnosa oleh dokter stroke ringan yang disebabkan oleh hipertensinya. Bagian tubuh yang terkena stroke yaitu bagian kanan. ITE merasa cemas dan stres karena takut penyakitnya tambah parah dan berujung meninggal dunia. ITE juga kesulitan dalam berkomunikasi. ITE menjalankan terapi senam lidah, mulut, tangan, dan kaki sembari berjemur. ITE mendapat dukungan yang positif dari keluarga. Beberapa jawaban ITE berbicara kurang jelas dan terbata-bata. ITE juga bertanya kepada keluarga ITE. ITE menjadi lebih sensitif dan emosional setelah terkena stroke ringan. Cukup sekian pemaparan dari saya. Kurang lebihnya mohon